Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Ada Satgas Polisi Anti Mafia Bola, ada juga Satgas Independen Anti Mafia Bola. Sepak bola rupanya sangat penting di Republik ini, sehingga harus dibuat dua satgas untuk menginvestigasi seluruh karut-marut yang terjadi di sepak bola kita, khususnya di Federasi Sepak Bola yang namanya PSSI. Untuk semua sahabat, rekan, teman, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes di Rai Soccer TV, dan jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Kemarin muncul di media sosial, ada dalam sebuah jumpa pers, Ketua Umum PSSI menyampaikan informasi bahwa ada terbentuk atau dibentuk sebuah Satgas Independen Anti Mafia Bola. Di sana ada beberapa anggotanya yang terdiri dari oknum-oknum komunitas sepak bola di Republik ini yang mungkin bisa dipercaya untuk mengubah atau mendatangkan perbaikan lebih baik di sepak bola kita, khususnya di PSSI. Menjadi pertanyaan, Satgas ini pertama dibentuk atas inisiatif pemerintah atau PSSI atau masyarakat, atau Satgas ini berlindung di bawah institusi yang mana? Itu pertama. Kedua, bagaimana Satgas ini bersinergi dengan Satgas Polisi yang juga untuk anti mafia bola. Dan Satgas Independen yang dibentuk kemarin atau 2 hari lalu itu dengan goal sesuai dalam jumpa pers itu adalah mengusut tuntas kasus perjudian di sepak bola atau mengatur skor di sepak bola. Dan yang kedua, untuk membuka secara transparansi atau secara transparan keuangan di PSSI. Ini menarik sekali tentunya. Mengapa? Karena apakah hanya 2 hal itu yang akan menjadi tujuan utama kerja Satgas Independen ini? Sebetulnya dengan dibentuknya Satgas ini muncul berbagai pertanyaan, khususnya apa sih kerja Satgas ini? Biaya operasionalnya dari mana? Seberapa lama mereka bekerja? Kemudian apakah mereka nanti membuka secara transparan kepada publik semua hasil investigasi mereka? Dan apakah itu nanti ada muncul para terdakwa, tersangka, terhukum dari Satgas Anti Mafia Bola Independen ini? Saya nggak habis pikir, dan juga mungkin sebagian besar masyarakat sepak bola. Terbentuknya Satgas ini mungkin ada yang pro, tapi tidak sedikit juga yang menolak dan bertanya, mereka bisa apa sih? Sekali lagi, mereka bisa apa sih? Tidak meng-underestimate kemampuan mereka, tetapi yang menjadi masalah di sini dan pertanyaan tadi muncul, mereka bisa apa sih? Yaitu bagaimana dengan posisi Satgas Anti Mafia Bola Polisi. Sekarang kita bicara secara gamblang sajalah. Satgas Anti Mafia Bola Polri atau Polisi didukung oleh beberapa syarat yang memang sangat kuat untuk melakukan tugas tersebut. Mereka punya power, punya kekuatan, punya SDM, punya pengalaman yang sangat kuat. Dan yang lebih penting, polisi punya perangkat pendukung yang sangat canggih yang bisa membongkar masalah-masalah mafia di sepak bola. Tetapi faktanya apa? Kerja polisi sampai sekarang belum optimal. Dan kita tidak pernah, polisi anti mafia bola ini sudah membongkar kasus yang begitu menggemparkan di sepak bola kita, dan masyarakat puas. Belum. Bukan polisi tidak mampu, tetapi belum. Bahkan mereka didukung oleh alat-alat yang begitu canggih, belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Sekarang ada Satgas Independen yang tidak didukung oleh SDM yang kuat, tidak didukung oleh waktu yang banyak, dan tidak didukung oleh perangkat kerja yang memadai. Lalu bagaimana mereka bisa bekerja? Apakah mereka bisa menggiring tersangka pengaturan skor sampai kepada kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, lalu dihukum. Lalu apakah terhukum ini memang mafia bola selama ini? Saya kira tidak. Sorry, saya tidak underestimate kemampuan kalian, tetapi melihat fakta sepertinya akan tidak terjadi itu. Tidak terjadi itu. Lalu untuk apa Satgas ini dibentuk? Kedua, dikatakan goalnya adalah membuka transparansi di keuangan PSSI. Pertanyaannya, bagaimana mereka mau transparan soal keuangan? Satgas ini saja terbentuk tidak tahu dasarnya apa. Mengapa? Siapa yang menandatangani SK Satgas ini? Apakah PSSI atau pemerintah? Dalam jumpa pers, Erick Thohir mengatakan sudah menyuarakan ke PSSI kepada Presiden Joko Widodo dan sudah diterima sehingga dilaksanakan. Apakah ini bentukan pemerintah? Kalau bentukan pemerintah, Erick Thohir sebagai apa menyampaikan pembentukan Satgas ini? Dan pemerintah yang mana? Bentukan badan yang mana dari pemerintah yang membawahi Satgas ini? Institusi yang mana? Biasanya kalau pengalaman sebelum ini, kalau ada badan-badan independen, biasanya itu bentukan pemerintah dan di bawah koordinasi Menpora. Dan mereka-mereka yang duduk di Satgas ini juga terdiri dari berbagai unsur yang memang mewakili semua komponen organ-organ sepak bola. Misalnya ada wakil dari Menpora, ada wakil dari KONI, ada wakil dari PSSI, ada wakil dari masyarakat, ada wakil dari media. Tetapi melihat keanggotaan yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ini di Satgas independen, bukan keterwakilan dari unsur-unsur yang tadi. Nah, pertanyaan kedua, apakah Satgas ini dibentuk oleh PSSI? Nah, ini lebih celaka. Kalau ini dibentuk oleh PSSI, bagaimana Satgas independen yang namanya independen ini bisa bekerja optimal? Kan mereka yang akan mengusut tuntas karut marut sepak bola Indonesia dalam hal ini tentu saja diawali dengan PSSI yang diutus, ya, diusut. PSSI yang diusut. Pertanyaan saya kepada Satgas ini, kalau mereka memang betul-betul serius komitmen untuk mau memperbaiki sepak bola dan juga PSSI tidak merasa adanya konflik of interest di sana, lepas, betul-betul lepas. Erick Thohir dan seluruh jajaran Esko PSSI tidak boleh intervensi Satgas ini. Dan Satgas ini saya sarankan memulai investigasi mereka dengan kasus manipulasi suara di Kongres luar biasa pada bulan Februari awal tahun 2023 ini. Di sana terjadi permainan manipulasi suara yang begitu keras dan itu di depan mata. Dan itu di depan mata seluruh peserta kongres dan media sudah meliput dan benar-benar terang benderang. Yang kedua, proses terjadinya kongres itu khususnya dalam memverifikasi calon anggota Esko saat itu ada sejumlah oknum Esko yang tidak memenuhi syarat 5 tahun. Itu pun kalian harus menginvestigasi itu dan menemukan itu. Kalau dari sana saja kejadian-kejadian yang sudah begitu transparan, Satgas ini tidak bisa mengungkap dan menggiring membawa para pelaku-pelaku kejahatan sepak bola ini ke ranah hukum, atau paling tidak di ranah sepak bola menghukum mereka tidak boleh terlibat dalam sepak bola seumur hidup, maka sebaiknya hari ini juga Satgas itu menyatakan bubar atau anggotanya mundur. Itu baru benar. Tapi kalau Satgas ini tidak bisa mengawali dengan mengusut tuntas kasus manipulasi suara di Kongres kemarin dan juga proses verifikasi anggota Esko, maka ya sudah, beginilah warna dan citra aroma rasa sepak bola kita. Apakah Satgas ini hanya sebuah pencitraan? Mungkin benar. Kalau melihat kasus ini mungkin benar, karena tidak ada angin, tidak ada awan, mendadak turun hujan. Kok mendadak PSSI munculkan Satgas anti mafia bola independen? Untuk apa? Situasi saat ini masyarakat sepak bola sedang mengarahkan seluruh perhatian dalam pertandingan sepak bola di Asian Games. Ya, sekali lagi saya dan juga mungkin mewakili seluruh masyarakat sepak bola merasa prihatin karena
tim kita kemarin dikalahkan oleh China Taipei dengan skor 0-1, sehingga membuat grup F menjadi ramai. Nah, konsentrasi masyarakat sepak bola ke Asian Games ini mendadak diubah dengan adanya Satgas Independen Anti Mafia Bola bentukan PSSI. Ini sesuatu yang memang sangat konyol, mungkin lebih tepat konyol. Karena untuk apa? Dan Satgas ini sekali lagi saya tantang, dan masyarakat sepak bola tunggu. Mereka kerja sampai kapan, dengan biaya siapa, dan berapa besar biaya itu. Kalau goal mereka salah satu adalah memperbaiki transparansi keuangan, sekarang ungkapkan kepada masyarakat. Satgas ini bekerja dengan biaya PSSI dan juga didukung oleh pemerintah. Apa didukung secara administrasi atau secara manajemen atau secara power atau juga secara keuangan. Kalau ada dukungan atau subsidi keuangan dari pemerintah, itu harus diungkapkan berapa besar dana itu untuk Satgas ini dan mereka bekerja sampai kapan. Itu juga harus diumumkan kepada masyarakat, sehingga memang benar Satgas ini memulai dengan sesuatu yang transparan. Kok goal mereka untuk membuka transparansi, kok mereka sendiri tidak transparan? Nah, jadi tolong PSSI dan Satgas ini bekerjalah. Kami semua tentu menunggu, karena Satgas ini sudah terbentuk. Tolong ungkapkan di masyarakat, Satgas ini dibentuk atas SK PSSI atau SK pemerintah atau SK siapa, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap Satgas ini nantinya, dan sampai kapan. Masyarakat menunggu itu. Ingat, bola itu bulat, giring terus.